Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Paju. Jadi di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai soal tes seleksi masuk kedinasan atau IPDN. Ini di bagian tes intelijensi umum atau TIU. Sekarang ini juga merupakan salah satu request dari penonton aku untuk membahas bagaimana cara menyelesaikan soal yang dia lampirkan soalnya dan beserta dengan dasar-dasarnya. Dan sekarang kita akan melaju ke soal berikutnya. Mungkin aku akan ngebahas dua soal ini ya. Ada soal nomor 60 dan soal nomor 61. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Kita maju ke soal 60. Sebagian mahasiswa memakai baju putih. Kalimat keduanya itu semua mahasiswa memiliki buku. Oke, kita akan menggambarkan sebuah diagram pennya untuk memperjelas apa yang dikatakan pada soal tersebut. Oke, yang pertama di sini sebagian mahasiswa itu memakai baju putih. Berarti di sini ada dua objek nih ya. Ada mahasiswa, begitupun ada baju putih. Nah, berarti kita punya dua lingkaran. Lingkaran pertama itu adalah lingkaran untuk mahasiswa. Karena di sini menggunakan kata sebagian, berarti sebagian dari mahasiswa itu dia akan mengiris bagian lingkaran baju putih gitu ya. Ini baju putih. Nah, jadi sebagian di sini, nah berarti ini ya. Nah, yang di tengah-tengah ini merupakan mahasiswa yang memakai baju putih, gitu ya. Oke, selanjutnya kalimat keduanya adalah semua mahasiswa memiliki buku. Berarti mahasiswa ini ya, yang mahasiswa di sini semuanya itu memiliki buku. Berarti ada beberapa kondisi nih, ya. Ada beberapa kondisi. Kondisi pertama gini. Jadi lingkaran untuk objek buku ya, lingkaran untuk objek buku itu seperti ini. Lingkaran yang ini. Nah, jadi ada beberapa opsi atau ada beberapa kemungkinan possibility untuk menggambarkan diagram pennya, karena mungkin di sini ada kemungkinan jawaban lain gitu ya. Jadi yang pertama, sebentar aku coba untuk gambarkan dulu. Nah, jadi untuk objek buku kita bisa tuliskan di sini lingkarannya gitu ya. Nah, ini untuk objek buku gitu ya, untuk objek buku. Nah, berarti kan objek ini secara langsung mengartikan kalimat kedua ini, yaitu semua mahasiswa memiliki buku. Sebentar, semua mahasiswa. Oh, salah, maaf. Ternyata aku salah penafsiran ya. Di itunya lingkarannya bukan di sana. Karena di sini ya, semua mahasiswa memiliki buku. Berarti kata semua mahasiswa ini harus ada dalam lingkaran buku gitu ya. Berarti lingkarannya di sini kira-kira. Nah, ini ya. Nah, ini merupakan lingkaran untuk buku gitu. Kenapa di sini ya? Tadi berdasarkan ini semua ya, berdasarkan kalimat keduanya bahwa benar ya, di sini semua mahasiswa yang ada di sini, yang ada di dalam ini ya. Bentar ya, ini keluar mulu nih. Semua mahasiswa yang ada dalam lingkaran ini, dia juga pasti akan memiliki buku, karena memang di kalimat keduanya itu memiliki buku gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana kita menyimpulkan dari kedua kalimat ini. Jadi kalimat pertama sebagian mahasiswa memakai baju putih itu dapat dilihat dari lingkaran mahasiswa ini yang dipotong oleh lingkaran baju putih ini. Nah, selanjutnya semua mahasiswa memiliki buku, berarti
yang mahasiswa ini itu harus ada dalam lingkup atau lingkaran buku. Kenapa? Karena ini mengartikan arsirannya yang merupakan apa artinya? Kan kalau misalkan buku itu kan yang ini yang besar ya. Kalau kita arsir itu yang tercoret 2 kali ketika M juga diarsir, masuk diarsir. Yang tercoret 2 kali adalah bagian yang lingkaran M ini gitu ya. Sedangkan kan kalau misalkan kita mengarsirkan mahasiswa itu yang bagian luarnya tidak akan terarsir. Gitu ya. Artinya semua mahasiswa memiliki buku, tapi yang bagian di luar ini berarti sebagian mahasiswa sebagian yang memiliki buku itu adalah mahasiswa gitu ya. Nah, berarti yang sebagian itu ya berarti di sini gitu ya. Oke, selanjutnya kita bisa menyimpulkan dari grafik itu. Pertama, semua mahasiswa memakai baju putih. Oke, kalau yang pertama, yang ini, semua mahasiswa memakai baju putih itu salah. Kenapa? Karena yang tadi ya, di kalimat pertama aja udah kontradiksi. Karena yang memakai baju putih itu sebagian, yaitu yang bagian dalam ini ya, yang merupakan irisan antara mahasiswa dan objek baju putih. Sedangkan yang bukan ini yang mahasiswa tapi tidak memakai baju putih yang di sini ya. Nah, berarti tidak semuanya mahasiswa memakai baju putih. Yang di sini ini nggak memakai baju putih nih. Tapi yang di dalam di sini itu memakai baju putih. Jadi pernyataan atau kesimpulan yang opsi A itu kesimpulan yang salah, gitu ya. Yang kedua, ada mahasiswa yang memakai baju putih yang memiliki buku. Katanya di sini ada itu, jadi kata untuk ada sebagian beberapa itu maknanya sama, yang mengartikan apa istilahnya itu, yang mengartikan part ya, bagian dari sebuah himpunan. Jadi misalkan ada sebuah lingkaran di sini dan ini, misalkan ini adalah orang manusia ya, ini adalah topi ya. Nah, kan di sini mengartikan di bagian irisan antara orang dan topi ini mengartikan kalau sebagian orang itu memakai topi gitu ya. Sebagian orang memakai topi atau ada orang yang memakai topi atau beberapa orang memakai topi, itu maknanya sama. Jadi ada, kata sebagian dan kata beberapa itu maknanya sama gitu ya. Jadi ada yang di sini itu adalah sama aja dengan kata sebagian. Nah, jadi apa kesimpulannya? Ada mahasiswa yang memakai baju putih memiliki buku, katanya gitu ya. Ada mahasiswa yang memakai baju putih memiliki buku. Oke, itu kita asumsikan benar dulu. Kenapa? Karena kan di sini mahasiswanya itu dia beririsan dengan baju putih. Nah, ini beririsan dengan baju putih ya, yang di sini ya. Jadi kalau ada kalimat ada mahasiswa yang memakai baju putih yang memiliki buku, jelas ya. Karena yang mahasiswa itu jelas dia dalam pernyataan ini jelas dia memiliki buku gitu ya. Nah, berarti karena mahasiswa yang memiliki buku itu pasti di semua yang ada di sini ya, maka yang memiliki buku berarti di tengah-tengahnya dong. Berarti mahasiswa yang memiliki yang memakai baju putih yang memiliki buku itu ada di tengah-tengah di sini. Benar gak? Benar, karena memang sebagian mahasiswa yang ini kan sebagian tuh, yang lingkaran itu sebagian. Dan memang sebagian gitu ya yang memiliki yang mahasiswa yang memakai baju putih yang memiliki buku gitu ya.
Oke, kita asumsikan bahwa yang B itu sebuah kesimpulan yang benar. Sekarang kita lanjut ke yang C. Kita jangan berpuas diri gitu ya. Yang C, ada mahasiswa yang memiliki baju putih, tidak memiliki buku. Oke, katanya ada mahasiswa yang memiliki baju putih, tidak memiliki buku. Oke, mahasiswa yang memiliki baju putih berarti di tengah-tengah ini, ya, di tengah-tengah ini. Terus dan yang di tengah-tengah ini itu adalah lingkaran atau ini elips atau apapun irisannya yang merupakan irisan juga dengan buku yang besar ini gitu ya. Dia irisan di sini. Jadi kalimat yang C itu salah karena harusnya kalimatnya adalah semua mahasiswa yang memakai baju putih ya itu memiliki buku. Harusnya kayak gitu. Harusnya semua mahasiswa yang memakai baju putih memiliki buku. Berarti ini kalimat yang salah gitu ya. Sekarang yang D, semua yang memakai baju putih memiliki buku. Semua yang memakai baju putih berarti semua yang ada di lingkar ini memiliki buku. Enggak juga. Kenapa? Ya karena ini ada bagian yang di sini yang bukan merupakan yang apa namanya? Yang tidak beririsan dengan buku. Ini kan buku tuh cuma di sini doang nih. Cuman ada di lingkaran ya ini ya dalam M gitu ya. Sedangkan ini ada lingkaran area luar yang dia tidak berpotongan dengan himpunan buku. Sehingga kalimat atau kesimpulan untuk semua yang memakai baju putih memiliki buku itu kalimat yang salah gitu ya. Harusnya ada atau sebagian. Yang terakhir, sebagian mahasiswa memiliki buku putih. Sebentar. Sebagian mahasiswa memiliki. Nah, ini kayaknya ada yang aneh nih. Sebagian mahasiswa memiliki buku yang berbaju putih mungkin ya. Nah, berarti yang berbaju putih dan mahasiswa itu kan yang berarti di sini ya, yang ada di lingkaran ini, lingkaran elips. Katanya sebagian mahasiswa yang memiliki buku berbaju putih. Sebentar. Oh, buku putih, maksudnya buku yang berwarna putih. Mungkinnya ini kayaknya nggak typo ya. Karena kalau misalkan memiliki buku yang berbaju putih itu bisa jadi kalimat yang benar. Berarti ini adalah maksudnya itu buku putih. Ini nggak ada hubungannya dengan buku berwarna putih. Berarti kalimat atau kesimpulan yang benar itu adalah yang B ya. Oke, selanjutnya adalah untuk yang C. Untuk yang nomor 61 kita akan jawab. Oke, pertanyaannya adalah Dila lebih pintar daripada Dika. Sedangkan Dika itu lebih pintar daripada Dira dan Dini. Kesimpulan yang benar dari kalimat ini itu apa? Oke, berarti misalkan Dila ini itu kita lambangkan dengan DL ya. DL. Terus Dika itu adalah kita lambangkan dengan DK. Terus Dira kita akan lambangkan dengan DR. Dan Dini kita akan lambangkan dengan DN. Nah, jadi dalam soal ini kita akan menggunakan sebuah materi pertidaksamaan gitu ya. Ya, nggak terlalu jauh sih sebenarnya, karena yang akan kita gunakan itu adalah simbol-simbol yang sudah kita pelajari waktu SD dulu. Nah, oke, berarti kalimat pertama nih, Dila lebih pintar daripada Dika. Kita lambangkan kalau lebih pintar berarti lebih besar gitu ya. Dan kalau karena di sini lebih pintar doang ya, berarti lebih besar, kita pakai yang lebih besar. Kalimat pertama itu Dila lebih besar daripada Dika. Berarti DL lebih besar daripada DK. Gitu ya. Selanjutnya, untuk kalimat kedua kita punya
Dila lebih pintar daripada Dira dan Dini. Berarti DL itu lebih besar atau lebih pintar daripada DR dan DR gitu ya. Berarti ini DL-nya juga dia akan lebih besar daripada DN gitu ya. DN dan DR. Oke. Oke, dari ketiga fakta ini kita akan memiliki kesimpulan. Katanya ini kesimpulannya itu dipilih berdasarkan pilihan yang ada dalam soal ini ya. Oke. Yang pertama, Dika lebih pintar daripada Dira. Dika lebih pintar daripada Dira. Oke, di sini seperti yang sudah kita pelajarin kemarin, kalau misalkan hanya ada hubungan satu dengan yang lainnya, tapi yang lainnya itu tidak dihubungkan, maka kesimpulannya itu pasti ada orang pertama yang dihubungkan. Nah, kalau misalkan ini ya, ini kan ada 4 orang nih, Dila, Dika, Dira, dan Dini, gitu ya. Nah, jadi yang akan kesimpulannya yang pasti benar itu pasti ada Dilanya, gitu ya. Kenapa? Ya karena yang Dila ini, yang DL ini, itu yang diperbandingkannya dengan ketiga orang yang lainnya. Jadi pastinya kesimpulannya itu pasti berhubungan dengan DL-nya, tidak dengan yang lain. Jadi yang DK, DN, dan DR itu tidak bisa kita hubungkan karena tidak ada informasi yang diberikan gitu ya. Sehingga kalimat kesimpulan yang A itu kesimpulan yang salah ya, karena tidak ada informasi kalau Dika itu lebih pintar daripada Dira. Nah, sekarang yang kesimpulan kedua itu mengatakan kalau Dika lebih pintar daripada Dini. Nah, ini juga tidak menunjukkan atau tidak ada informasi dalam soal yang mengatakan kalau Dika itu lebih cerdas atau lebih pintar daripada Dini. Ya, karena pokoknya yang ada di kolom ini, itu tidak bisa disimpulkan karena kita nggak tahu bagaimana hubungan lebih pintar atau enggaknya dari ketiga orang ini. Yang jelas kita tahu hubungan antara ini ya, yang DL dengan ketiga orang lainnya. Oke, berarti yang B bisa salah ya. Jadi kita lanjut ke yang kesimpulan C. Dira dan Dini memiliki tingkat kepintaran yang sama. Ini juga gak bisa kita gunakan untuk membuat sebuah kesimpulan. Kenapa? Karena di sini Dira dan Dini itu berposisi berposisi yang sama yang dibandingkan dengan Dila, bukan dengan satu sama lain ya. Dira dan Dini itu tidak ada hubungannya gitu ya. Tidak ada hubungan apakah dia lebih pintar atau ya apakah Dini lebih pintar daripada Dira dan sebaliknya. Jadi yang C juga harusnya salah. Oke. Ya, yang D itu Dila paling pintar di antara mereka. Oke, jadi cara memilih seperti yang katakan tadi, cara memilih ketika ada sebuah pernyataan logika matematika yang hanya satu orang yang diperbandingkan dengan orang yang lainnya, ini kan di sini posisinya Dila ya, maka kesimpulannya itu pasti ada Dilanya. Nah, sedangkan dari keempat ini itu tidak ada ini ya, tidak ada nama Dila ya. Ini nggak ada, nih nggak ada. Yang ada Dila itu hanya ada di D doang. Jadi kita bisa langsung menyimpulkan karena yang ada Dila cuma D doang gitu ya. Tapi harus dicek juga gitu ya. Oke, Dila ini paling pintar di antara mereka. Betul ya, karena misalkan ada sekolah nih 4 orang. Dila, Dika, Dira, dan Dini. 4 orang itu diperbandingkan tapi cuman DL-nya doang yang diperbandingkan dengan 3 orang lainnya. Dan ternyata hasilnya adalah DL itu lebih besar daripada DK. Ini orang pertama yang diperbandingkan. Terus DL lebih besar daripada DN. Ini orang kedua yang diperbandingkan.
DL lebih pintar daripada DR. Nah, berarti dari keempat orang ini jelas DL itu lebih pintar daripada ketiga orang ini karena udah ada pada pernyataan dalam soal gitu ya. Jadi ya kesimpulannya kita bisa langsung